Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Anggini, berasal dari Prodi Tadris IPS semester 5 kelas B dengan NIM 120 11425234. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam, peran ulama ini menonjol sebagai bagian dari pejabat elit. Fungsinya yaitu untuk memperkokoh kedudukan pemimpin yang duduk di singgasana. Selanjutnya, di dalam bidang hukum, ulama juga memegang peran sebagai sentral dalam membuat regulasi dan menentukan kehidupan keagamaan umat Islam. Selain itu, tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Peran selanjutnya yaitu menjadi guru agama atau mubalik yang bertugas untuk menyiarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren. Nah, perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial pada abad 19 sampai awal abad 20 diantaranya yaitu yang pertama perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura pada tahun 1817. Kemudian perlawanan rakyat dari Tanah Minang yang dipimpin oleh Imam Bonjol pada tahun 1822 sampai dengan 1837. Kemudian berlanjut perlawanan rakyat Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Perlawanan selanjutnya yaitu perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada tahun 1850. Kemudian berlanjut dengan perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1860. Berlanjut perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teku Umar Cut Nyadin pada tahun 1873 sampai dengan 1904. Kemudian perlawanan rakyat Tapanuli yang dipimpin oleh Raja Sisingamangaraja XII pada tahun 1900. Nah, setiap bangsa di bumi ini mempunyai sejarah masing-masing, meski tidak semua bangsa mempunyai catatan sejarah secara tertulis. Nah, dengan mempelajari sejarah sama dengan mengenal diri sendiri. Sebaliknya, melupakan sejarah sama dengan orang yang menderita hilang ingatan. Nah, sejarah merupakan petunjuk tentang apa dan siapa manusia itu sebenarnya. Sejarah merupakan pengalaman manusia dan ingatan manusia yang diceritakan. Sejarah pada masa kolonial ini sangat penting dipahami karena pada masa kolonial ini yang dilakukan oleh penjajah Jepang, yang mana penjajahannya itu dilakukan dengan senjata yang berupa pedang, tombak, dan panah sebelum senapan api ditemukan. Namun pada masa kolonial Eropa, mereka sudah menggunakan agama dan senjata bedil, yang di sini kita bisa memahami sejarah dengan bukti peninggalan para penjajah kolonial. Munculnya golongan elit baru ditandai dengan mulai dibentuknya Budi Utomo, yaitu organisasi yang bersifat sosial budaya. Nah, Budi Utomo ini dibentuk pada tahun 1908 oleh Wahidin Wirohusodo. Mereka memfokuskan perhatian pada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Komitmen kita sebagai generasi muda di era sekarang yaitu dengan menorehkan prestasi untuk mengharumkan nama negeri, membantu pemerintah membangun negeri dengan menjadi relawan dalam segala bidang, serta tidak melupakan sejarah pada masa pergerakan tersebut.
Yang kita ketahui bahwa awal abad ke-20 itu menjadi berwadai penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia ini mengalami sebuah fase yang disebut dengan kebangkitan nasional. Nah, pada tahun 1908 itu menjadi awal pergerakan nasional, karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Nah, istilah pergerakan nasional ini juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang melatar belakangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia itu yaitu munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat dari politik etis yang diterapkan. Pada masa pergerakan nasional ini ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional. Nah, pada masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu masa pembentukan pada tahun 1908 sampai dengan 1920. Pada masa ini kemudian berdiri beberapa organisasi, salah satu di antaranya yaitu Budi Utomo, kemudian Sarekat Islam. Selanjutnya, masa radikal atau non-kooperasi pada tahun 1920 sampai dengan 1931. Nah, pada masa ini berdiri organisasi seperti Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Partindo, PNI Baru, dan Gerindo. Menurut pendapat saya, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme ini adalah bagian dari agama dan keduanya itu saling menguatkan. Islam tidak bisa lepas dari kebangkitan nasional. Nah, hal yang perlu digarisbawahi dari kebangkitan Islam itu pula sumbangan yang luar biasa ketika para tokoh Islam tidak mengkhususkan posisi Islam dalam konstitusi dan dasar negara. Kebangkitan Islam adalah bagian dari kebangkitan nasional. Contohnya, dengan adanya Budi Utomo, Serikat Indonesia, dan Muhammadiyah. Hebatnya, mereka tidak mengkhususkan posisi Islam dalam ideologi dan dasar negara. Demikian jawaban dari saya. Salah dan khilaf saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.